Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube, khususnya dari anak-anakku yang saya hormati, syukur alhamdulillah kita bisa sama-sama menyaksikan penayangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan mendapat barokah dari Allah. Kali ini pembahasan kita adalah tentang fikih di awal kelas 12 Madrasah Alia Negeri Trenggalek. Kita lebih banyak diperkenalkan pada persoalan metode dalam pengambilan hukum Islam. Metode pembahasan tentang hukum-hukum Islam inilah yang biasa disebut dengan usul fikih. Oleh karena itu, jika kita ibaratkan kebutuhan makanan, maka fikih adalah ibarat makanan yang sudah siap saji, sedangkan usul fikih adalah merupakan cara bagaimana memasak makanan itu sehingga menghasilkan makanan enak dan menarik untuk disajikan. Dan disinilah memerlukan kecakapan tersendiri dari seorang juru masak, dalam hal ini adalah koki, agar bahan mentah yang sudah tersedia itu bisa diolah secara baik dan benar untuk menghasilkan makanan enak yang berkualitas, sehingga bisa diminati oleh konsumen secara umum. Dalam pembahasan hukum Islam, pemrosesan untuk menghasilkan rumusan hukum atau masakan hukum Islam, inilah yang disebut dengan istilah ijtihad. Sedang seorang kokinya hukum disebut adalah mujtahid. Adapun proses pengambilan hukumnya dari Al-Quran dan Al-Hadis disebut dengan istilah istimbat. Dalam persoalan ini, peranan mujtahid sangatlah besar. Karena berkat perjuangan mereka, produk-produk hukum Islam yang dibutuhkan masyarakat bisa dihasilkan. Para mujtahid yang telah berjuang secara sungguh-sungguh untuk menghasilkan hukum fikih yang benar-benar rahmatan lil alamin, itulah yang layak masuk dalam kelompok warasatul anbiya, yaitu pewaris para nabi. Para pemirsa YouTube yang dimuliakan Allah, lantas persoalan-persoalan apa saja yang harus dibahas oleh para mujtahid tersebut? Secara garis besar, ada dua persoalan. Yang pertama adalah persoalan ibadah mahdhah, yakni bagaimana manusia harus menjalin hubungan dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti bagaimana manusia harus sholat, harus puasa, harus berhaji, dan persoalan-persoalan hablum minallah yang lain. Dalam membahas persoalan ini, yaitu persoalan hablum minallah, karena Sang Pencipta itu wujud dan sifatnya adalah ghaib, di mana hanya sedikit yang bisa dijangkau oleh akal manusia, maka tata cara menjalin hubungan dengannya juga harus mengikuti petunjuk dari Sang Maha Ghaib itu sendiri lewat mengkaji dari kitab wahyu yang diperjelas oleh sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pengertian, untuk persoalan-persoalan pembahasan ibadah mahdhah ini tidak boleh didasarkan pada angan-angan manusia sendiri. Maka dalam persoalan ini, seorang mujtahid dalam berijtihad tidak boleh mengambil yang bukan berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Para pemirsa, yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, yakni
bagaimana manusia harus menjalin hubungan dengan sesama manusia. Misalnya bagaimana cara kita mencari penghidupan, cara kita berdandan, cara kita bertransportasi atau berkendaraan, cara kita bergaul, cara kita menjaga kesehatan, cara kita mengolah alam, mencari ilmu, cara kita mengembangkan teknologi, dan sebagainya. Pada hakikatnya ibadah ghairu mahdhah ini adalah persoalan real yang bisa dijangkau oleh akal manusia. Sehingga ketika mujtahid melakukan ijtihad hukum tentang Al-Quran dan Al-Hadis, tidak harus dipahami secara tekstual, melainkan harus kontekstual, yakni dengan melibatkan dunia ilmiah sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir umat manusia itu sendiri sebagai bagian dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam persoalan ibadah ghairu mahdhah ini, Islam sangat terbuka dalam mengakomodir adat budaya serta kreativitas-kreativitas baru umat manusia. Inilah kunci dasar yang harus kita pahami ketika kita mengikuti kajian-kajian para mujtahid di dalam menghasilkan produk hukum yang rahmatan lil alamin. Sehingga Islam bukan hanya sebagai solusi yang hanya cocok untuk kehidupan bangsa Arab di zamannya Nabi saja, tetapi juga untuk umat semesta alam di segala zaman. Para pemirsa YouTube yang dimuliakan Allah, maka bagi kita umat Islam tentu dituntut untuk terus mengetahui terhadap produk-produk hukum yang dihasilkan oleh para mujtahid, mana yang halal, mana yang haram, dan juga hukum-hukum lain yang berada di antara keduanya. Ini sebagai kebutuhan kita yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Sang Maha Pencipta. Para pemirsa, khususnya dari kalangan anak-anakku, para pelajar Madrasah Aliyah Negeri Trenggalek Man 1, selanjutnya umat Islam juga dituntut untuk lebih cermat lagi terhadap produk-produk hukum yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ibarat kita mengkonsumsi makanan, jangan hanya kita sekedar menikmati enaknya masakan yang kita makan, tetapi setidaknya harus mengetahui tentang proses bagaimana memasaknya, dari bahan apa yang kita makan itu dibuat, bumbu apa yang dipergunakan, juga bagaimana pemrosesannya, sehingga kita menjadi tahu masakan ini menyehatkan atau tidak. Begitu pula dalam persoalan hukum yang kita amalkan dari para mujtahid. Setidaknya kita mengetahui termasuk dalam kategori ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Dari ayat dan hadis mana dasar hukum yang dipakai, siapa mujtahid yang memproses, yang berijtihad, yang beristimbat, bagaimana pemrosesannya, dan sejauh mana keterlibatan akal terhadap hukum yang kita amalkan tersebut. Dari situ kita bisa melakukan analisis apakah hukum yang kita amalkan tersebut benar-benar memberikan solusi dunia maupun akhirat. Di zaman yang semakin canggih ini, umat Islam dituntut untuk selalu kritis dalam mengamalkan produk-produk hukum dari hasil ijtihad para ulama yang berbeda-beda. Inilah diantara pentingnya kita belajar ilmu usul fikih. Semoga di zaman yang serba hoax ini, kita selalu dilindungi oleh Allah dari pemahaman yang menyesatkan. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.